dengan basis penguasaan teknologi canggih yang sistem ekonomi negaranya. Mereka yang mampu melakukan hal itu adalah penduduk dunia sebelah utara. Sisanya 60% hanya menjadi manusia penggembira yang hidup segan, mati tak mau. Pergeseran model 40 banding 60 pada era modern sudah menuju pada angka 20 banding 80. Berarti semakin banyak manusia konsumtif dan mereka berada di belahan bumi selatan. Tidak mustahil Indonesia merupakan penyumbang terbesar untuk angka 80% tersebut. Kondisi tersebut menggambarkan rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dicerminkan oleh 5 kemiskinan secara simultan, yaitu miskin ilmu, miskin teknologi, miskin metodologi, miskin ekonomi, serta miskin moral atau pekerti. Akibatnya tidak sedikit saudara-saudara kita bersikap apatis, berjiwa pengemis, berwatak sadis, bahkan bermental iblis. Asal senang tak peduli harta orang, asal lezat tak peduli aset rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hadirin potret buram akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Lalu bagaimana upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada era global menurut Islam? Sebagai jawabannya, mempersiapkan kualitas sumber daya manusia pada era global adalah tema syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini dengan berlandaskan pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
Firman Allah pada ayat tersebut merupakan penjelasan bahwa sumber daya manusia berkualitas adalah keturunan Nabiullah Adam alaihissalam yang ditandai mampu menaklukkan darat dan laut, meraih rezeki yang halal dengan ilmu dan akal. Inilah tipe sumber daya manusia berkualitas yang siap bersaing pada era global. Sebab maksud dari walaqad karamna bani adama menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 2 halaman 170 adalah laqad syarrafna dzurriyyata adama ala jami'il makhluqat bil aqli wal ilmi wan nutqi. Dengan demikian insan-insan keturunan Nabi Adam akan berkualitas tinggi apabila mampu memberdayakan 3 potensi diri secara simultan, yaitu potensi akal yang berdimensi ketundukan vertikal, potensi ilmu yang berdimensi dialektikal horizontal, dan potensi komunikasi yang berdimensi sosial komunal. Alhasil, menurut Profesor Dr. Insinyur Ahmad Muhammad Saifuddin dalam bukunya Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi, dengan memberdayakan potensi akal, ilmu dan komunikasi, maka akan terlahir insan muslim yang berkualitas, insan-insan muslim yang kreatif, inovatif dan produktif, yang menjadi rahmatan lil alamin. Namun sebaliknya, jika manusia tidak memberdayakan potensi akal, ilmu dan komunikasi, niscaya akan terlahir manusia-manusia berkualitas rendah, berjiwa lemah, hidupnya susah, kualitas kerjanya payah, bermental anak mama, bahkan menghambat terbentuknya balda thayyibah. Betul? Betul. Oleh karena itu, dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang akan bersaing pada era global, izinkan kami menghimbau terutama kepada para pemuda, para pelajar, para santri dan para mahasiswa, gunakanlah masa muda untuk menimba ilmu, memperdalam pengetahuan, agar kita menjadi insan-insan muslim yang berkualitas dan diperhitungkan. Sebab dengan bahasa nan indah Rasulullah mengilustrasikan, fadlul alimi alal qaid kafadlil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dengan orang yang papa pengetahuan, laksana rembulan yang meredupkan jutaan, bahkan triliunan kemilauannya, bintang gemintang di angkasa luar. Tentu saja kepada para remaja dan para pelajar pun kami mengingatkan bahwa dengan ilmu yang telah diraih di bangku sekolah maupun di jenjang pendidikan lainnya harus terus diimplementasikan, diamalkan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Syekh Jubad dalam cairannya berpesan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadal wasan. Siapa saja yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya, malas bekerja dan lemah etos kerjanya, maka ia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian, SDM berkualitas menurut konsep Islam selain memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memiliki etos kerja yang nyata. Hal ini sejalan serta sejalin dengan himbauan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
ستردون إلى عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah, bekerjalah. Allah akan melihat pekerjaanmu, juga Rasulnya dan insan nan beriman. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata terlihat. Lalu ia memberitahukan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, firman Allah pada ayat tersebut diawali dengan kalimat i'malu, bekerjalah. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, menurut konsep Islam, bekerja adalah wajib apapun profesinya. I'malu ma syi'tum minal a'mal. Bekerjalah dengan baik sesuai kemampuan profesi dan latar belakang keilmuan masing-masing. Demikian menurut penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 560 adalah: memang tidak ada kesuksesan yang diraih dengan kemalasan. Semua kemalasan membawa derita dan untayan air mata untuk selamanya. Inilah hadirin konsep Islam dalam membentuk kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan etos kerja. Dalam satu riwayat diceritakan, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab terdapat seorang pemuda duduk termenung, memohon, memelas, meminta limpahan rezeki kepada Allah tanpa bekerja. Merah pada muka Umar bin Khattab seraya berkata, "Ya syabab, la yaquduna ahadukum an talabir rizqi wa huwa yaqul Allahumma arzuqni wa qad 'allama anna as-samaa'a la tamtur dhahaba wal fidda." Wahai pemuda, tidak pantas kau duduk termenung berpangku tangan memohon rezeki kepada Allah tanpa bekerja dan berusaha, padahal engkau tahu langit tak mungkin mencurahkan emas dan perak. Sikap Khalifah Umar bin Khattab tersebut merupakan simbol bahwa mewujudkan kualitas sumber daya manusia di negeri tercinta ini tidak hanya dituntut menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga harus memiliki etos kerja, Disiplin kerja dan tanggung jawab kerja. Dengan demikian, ilmunya bukan hanya untuk ilmu, tetapi juga untuk amal. Ilmu menjadi ilmu amaliyah, sedangkan amalnya menjadi amal ilmiah. Apabila sikap tersebut yang kita tumbuh kembangkan, maka akan tercipta sumber daya muslim yang berkualitas, bahkan mendapatkan pengampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أن لهم أجر عظيم
وعملوا الصالحات أن لهم أجر عظيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal kebaikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mempersiapkan kualitas sumber daya manusia pada era global menurut pandangan Islam adalah mewujudkan insan muslim yang berpendidikan, berilmu pengetahuan, serta memiliki pekerjaan sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Untuk mewujudkannya dengan memberdayakan potensi akal, potensi ilmu, dan potensi komunikasi yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang